1 Korintus 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun, karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ibu-ibu aja ya, ada tulas juga nanti disapanya berikutnya sama aja. Pernah nggak kita punya suatu keyakinan, namun ketika berhadapan dengan orang lain yang mempertanyakan keyakinan kita, akhirnya kita jadi goyah. Kita percaya nih ya, kita percaya bahwa misalnya orang yang sudah meninggal itu nggak ada lagi di sini. Dia sudah kembali pada Bapa di sorga. Tapi kemudian kita berjumpa dengan orang-orang yang punya pendapat, enggak kok. Saya melihat kayaknya dia masih ada di sini. Dia masih menampakkan. Kadang-kadang sekelebat saya lihat, tuh di situ dia lagi duduk. Berkali-kali orang itu mengatakan begitu. Terus gimana pendirian kita? Jangan-jangan iya ya. Nah kalimat itu tuh mulai itu. Atau ditandai dengan percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya, di situ tuh rasanya ada penunggunya. Sebab kalau aku ke situ, ini bulu kuduk merinding nih. Akhirnya apa? Keyakinan kita bahwa orang yang meninggal itu sudah tidak ada di sini
mulai goyah tuh. Jangan-jangan dia yang benar ya. Meskipun firman Tuhan mengatakan bahwa ya kitalah yang akan menyusul, bukan dia yang ada di sini. Bombardir ya, keyakinan yang menyerang itu membuat lama-lama kita jadi goyah. Seteguh apapun kadang kita bisa terbawa. Nah inilah jemaat di Korintus ini. Jemaat di kota Korintus ini diberitakan Injil, dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Aku memberitakan Injil kepadamu, ya, dan yang kamu terima, yang kamu di dalamnya itu teguh berdiri. Mestinya mereka yakin teguh berdiri pada Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Melalui Injil itu kamu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah melayani, dia menderita, dia mati, tetapi dia bangkit lagi. Rupa-rupanya ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha menggoyang keyakinan mereka. Paulus sudah mengatakan supaya kamu teguh berpegang pada keyakinan. Namun kenyataannya enggak begitu. Mungkin saja ada orang yang dengan logikanya mengatakan, ya kalau orang udah mati dikuburkan, ya matilah. Mana mungkin dia bisa hidup lagi? Mana mungkin dia bisa berkomunikasi lagi? Apalagi melakukan banyak pekerjaan lagi. Banyak orang yang terus-menerus menggugat iman ini. Ternyata bukan hanya pada zaman Paulus. Pada zaman sekarang pun banyak sekali orang yang mempertanyakan apakah kebangkitan itu real, artinya nyata, betul-betul Yesus yang itu tuh yang mati, lalu dia yang bangkit lagi. Sampai sekarang pun banyak orang yang awal mulanya teguh berdiri pada keyakinannya, tapi lama-lama goyah. Nah, Paulus kemudian menyajikan kembali, ini yang tadi tema kita ini, narasinya itu. Narasi yang ia sendiri terima dan alami. Dan yang kemudian ia pelajari juga dari teman-teman rasul-rasul yang lain. Ia menceritakan kembali ya bahwa Yesus itu telah menderita, ia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dia bangkit lagi. Nah, perkara orang tidak yakin pada kebangkitannya itu, Paulus mempunyai bukti-bukti. Ia sebutkan tuh, bahwa Yesus yang bangkit itu bukan Yesus imajiner, bayangan. Bukan Yesus penampakan saja gitu. Tetapi Yesus yang sungguh-sungguh hadir, dia menampakkan diri pada 12 rasul. Dia menampakkan diri pada 500 orang. 500 orang menyaksikannya kehadiran Yesus. Lalu ia menampakkan diri lagi kepada Kepas, kepada 12 murid yang tadi sudah disebutkan. Lalu juga Paulus mencatat. Di antara mereka memang ada yang sudah meninggal. Tapi masih banyak yang masih hidup. Jadi seolah-olah Paulus mau mengatakan kalau kamu tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, tanyalah bahwa mereka juga yang menyaksikannya masih
masih ada, masih hidup. Nah, dari situlah sebetulnya Paulus mau meneguhkan kembali iman percaya orang-orang Kristen di kota Korintus yang mulai goyah ini. Sampai di sini, ini yang perlu kita renungkan. Kalau kita betul-betul merasa yakin, merasa percaya bahwa Yesus telah mati, menderita, dan bangkit, tapi dengan demikian kemudian kepercayaan, keyakinan kita itu kita jalan tanda petik sendiri, nanti kita berhadapan dengan banyak orang yang menggugat itu, dan bisa jadi kita pun akan goyah. Nah, itulah pentingnya sebuah persekutuan yang kayak begini. Untuk saling mengingatkan kembali, untuk saling mengingatkan narasi itu yang harusnya terus berlanjut sampai hari ini. Sebab kalau tidak, kita akan lupa dan kita akan menjadi goyah. Dari situlah Paulus mulai meyakinkan. Ya, kamu jangan mudah diombang-ambingkan, jangan mudah terperdaya oleh ajaran-ajaran yang menggugat bahwa Yesus itu bangkit. Padahal menurut mereka Yesus tidak bangkit. Lalu sesudah itu, jadi dari mana sih referensi ya? Dari mana narasi? Tadi yang saya sebutkan narasi adalah bagaimana orang menceritakan kembali itu. Apa yang terjadi. Dari mana Paulus memperoleh itu? Dia menceritakan ya, dari orang-orang yang pernah Yesus jumpai ketika Yesus bangkit, sampai akhirnya Yesus menjumpai dia. Akulah yang terakhir dijumpai oleh Yesus yang bangkit itu. Dan Paulus mengatakan, akulah yang paling hina di antara para rasul itu. Paulus menyebutkan alasannya kenapa dia yang paling hina. Dia menyebutkan bahwa aku dulunya adalah penganiaya jemaat. Bahkan jemaat Tuhan itu berusaha ditumpasnya, dihabisinnya. Tapi karena perjumpaan dengan Yesus itu, Yesus tidak balik memusuhi, justru mengasihi, merangkul Paulus dan memulihkan Paulus. Ya, kita ingat dalam perjalanannya ke Damsyik itu, Paulus berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ia yang sudah punya surat wewenang untuk membinasakan jemaat Tuhan, ia jatuh. Dan akhirnya ia mengalami kebutaan. Selama berapa hari? 3 hari. Lalu ia dipulihkan lagi. Dan pemulihan itu sejalan dengan pertobatannya. Bahwa ia sekarang memberitakan Yesus yang bangkit. Meneruskan narasi Yesus yang menderita, dibunuh, disalibkan, mati, dan bangkit itu untuk keselamatan umat manusia. Jadi Paulus memberitakan itu kepada banyak orang. Disinilah keajaiban Tuhan dalam memanggil setiap orang. Bukan hanya orang baik-baik saja, tetapi orang yang pernah menganiaya, yang pernah memusuhi, menghambat, justru dirangkulnya dan diberikan sebuah kepercayaan. Dari sini kita boleh belajar juga. Yesus memakai setiap kita, Anda dan saya. Betapapun mungkin kehidupan kita, masa lalu kita di hadapan Tuhan tidak benar. Tapi Tuhan berkenan menyucikan. Tuhan berkenan membasuh kita, dosa kita dengan darahnya. Kita dicintainya untuk kemudian cinta itu harus kita teruskan pada orang lain.
Dalam bahasa tema kita, narasi yang sudah kita terima bahwa kita dicintai, bahwa Tuhan sudah mati buat saya, itu tidak harusnya kita genggam sendiri. Tetapi kita harus bagikan, kita harus teruskan narasi itu kepada orang lain. Caranya dengan apa? Ya bukan dengan hanya ngomong doang. Seperti Paulus. Betul ia menceritakannya. Tetapi pengalaman pribadi perjumpaannya dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang otentik. Yang ia ceritakan. Bukan katanya lagi. Bukan katanya lagi Yesus begini begitu. Tapi ia mengalami perjumpaan itu. Nah kita bisa lebih baik ya. Bisa dengan efektif, dengan bagus. Meneruskan narasi ini kepada orang lain. Kalau kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang sangat khusus dengan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku ini orang yang berdosa, yang mestinya tidak layak, yang mestinya harus dihukum, yang mestinya harus disingkirkan, tetapi Engkau sambut aku. Engkau pulihkan aku, Engkau bersihkan aku dari dosa-dosaku, dan kini Engkau mengutus aku. Dengan cara apa? Perubahan hidup kita yang nyata. Bukan hanya sekedar bicara. Bicara mah itu gampang. Bisa dipelajari. Ada kursusnya. Tetapi bagaimana dengan perubahan karakter? Itu harus timbul dari kesadaran diri kita sendiri. Membuka hati, membuka ruang pikiran dan hati kita yang seluas-luasnya. Hingga Yesus hadir di sini. Sehingga narasi kita adalah narasi yang sangat kuat di sini. Karena Yesus sendiri yang menggerakkannya. Seperti pada bagian lain Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bisa nggak kita kayak begitu? Sangat mungkin. Kuncinya adalah bukanlah diri kita. Terimalah Kristus dengan seluas-luasnya dalam hidup kita. Dan hidup kita akan mengalami perubahan. Bukan ke arah lebih buruk, tapi ke arah yang lebih baik. Seberapapun kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, telah melakukan mungkin menyakiti dia, bandingkan dengan Paulus yang telah ia menganiaya, mungkin juga ia pernah membunuh. Bagaimana Stefanus ketika dirajam batu, Paulus hadir di situ dan ia menyetujuinya. Inilah sikap dulunya. Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan kuduskan untuk sebuah narasi yang terus berlanjut. Tuhan juga menitipkan kepada kita untuk meneruskan cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang kasih Allah melalui Anda. Bukan hanya sekedar lidah bibir kita, tapi seluruh perbuatan kita. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita. Amin.